Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mbak Kinkin dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8, pertemuan 12, ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Reza Ahmad Parezi Sugeha, Muhammad Iksan Firdiansyah, Paiha Zafira Hakim, dan saya sendiri Muhammad Bagas Susira. Nah, latihan soal. Tabel-tabel di bawah ini adalah jumlah baju hangat yang diekspor PT DGS ke Eropa selama tahun bersangkutan dengan mengonsumsikan C1 sama dengan 100. Buatlah peramalan ekspor tahun berikutnya dengan metode A, pemulusan pemulusan, B, kuadrat kecil, C, dekomposisi, D, buatlah perbandingan hasil yang diperoleh dari ketiga metode tersebut, mana yang menurut Anda lebih realistis? Oke, selanjutnya. Oke, yang pertama ada metode pemulusan. Metode pemulusan sendiri atau smoothing banyak digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keteracakan atau randomness dari data deret waktu atau time series. Metode yang biasanya digunakan untuk keperluan pemulusan data adalah metode rata-rata bergerak atau moving average dari pengukuran respon dalam periode waktu tertentu atau metode pemulusan eksposional. Oke, pertama rumus dari pemulusan sendiri adalah YT YT min 2 plus YT min 2 plus selanjutnya dan YT min K per K. Keterangannya adalah YT sama dengan nilai ramalan pada periode ke T, lalu YT min K adalah data dari K periode sebelum periode ke-1, maksudnya periode ke T, dan K sama dengan jumlah periode waktu untuk dirata-ratakan. Yang pertama di tahun 1999, kuartal 1 menggunakan data kuartal 1, 2, 3, dan 4 pada tahun 1998, yaitu 65 ditambah 85 ditambah 55 ditambah 82 dibagi 4, karena kuartalnya 4 jadi dibagi 4, sama dengan 28 per 4 sama dengan 71,75. Lalu di tahun 1999, kuartal 2 menggunakan data kuartal 2, 3, dan 4 pada periode tahun 1998 dan hasil proyeksi dari kuartal 1 di tahun 1999, yaitu 85 plus 55 ditambah 82 ditambah 71,75 dibagi 4 sama dengan 73,438. Selanjutnya, di tahun 1999 kuartal 3 menggunakan data kuartal 3 dan 4 pada tahun 1998 dan proyeksi dari kuartal 1 dan 2 di tahun 1999. Yaitu datanya 55 plus 71,75 ditambah 73,438 dibagi 4 sama dengan 70,547. Lalu selanjutnya, di tahun 1999, kuartal 4 menggunakan data kuartal 4 pada tahun 1998 dan proyeksi dari kuartal 1, 2, dan 3 di tahun 1999. Yaitu dengan data 82 ditambah 71,75 ditambah 73,438 plus 70,547 dibagi 4 sama dengan 54,433. Berikut adalah hasil proyeksi tersebut yang dibentuk secara tabel. Oke, selanjutnya ada least square atau kuadrat kecil.
aplikasi metode jumlah kuadrat terkecil untuk data darat waktu ditujukan untuk melihat trennya. Model yang digunakan bisa berbentuk linear atau kurvilinear. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada tabel kuadrat kecil yang kita perlu perhatikan. Di sini ada tahun, ada kuartal dari 1, 2, 3 sampai 4. Lalu ada total. Untuk mencari rumusnya sendiri itu YT sama dengan A tambah BC. Untuk mencari rumus A dan B-nya itu A dengan sigma Y per N. N itu total tahun. B sama dengan sigma TY per sigma T kuadrat 2. Kita boleh lanjut. Nah, kita pertama-tama kita mencari AB-nya dulu dengan masukkan yang total tadi yang ada di timetable. Dan N itu kan per tahun jadi di 1996 sampai 1999 itu di 5, jadi per 5. Nah, hasilnya jadi 259,2 dan B-nya itu yang lagi-lagi kita masukin lagi jadinya 12,1. Nah, AB telah kita temuin, kita jumlahkan untuk mencari 1999 dengan 259,2 tambah 121,1. Nah, di sini angka 3 di sini kenapa dimasukin? Karena di sini 259,2 itu genap. Jadi untuk pencariannya kalau sesuai di buku itu 3. Jadi sama dengan 295,5. Nah, itu kita akhirnya kita di sini kita per 4 sedangkan 73,87 73,875. Nah, habis itu kita mencari Y total. Y total itu dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Yang tadi lagi di table sebelumnya kita masukin semua jadi 64,8. Nah, hasil dari ramalan penjualan di tahun 1999 sebagai berikut. Ada 69,770, 88,695, 55,178, 81,855. Oke, berlanjut. Oke, selanjutnya ada dekomposisi. Jadi, metode dekomposisi didasarkan pada asumsi bahwa data deret waktu merupakan gabungan dari komponen pola dan error. Data sama dengan pola tambah error. Model ini bisa dinyatakan dalam bentuk penambahan atau bentuk mutlak, atau perkalian atau bentuk relatif. Pada modul ini digunakan bentuk perkalian, yaitu model klasik dekomposisi. Tujuan analisis dekomposisi ini adalah mengekstrak komponen deret waktu menjadi sub-sub pola, bukan pola dasar, dengan memisahkan pola-pola tertentu. Diharapkan peramalan menjadi lebih baik. Keuntungan melakukan dekomposisi antara lain adalah adanya ramalan jangka panjang atau tren dan ramalan jangka pendek atau musim. Bisa diidentifikasi secara terpisah sehingga memudahkan bagi manajemen dalam melakukan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya itu di dekomposisi itu kita bisa melakukan uh, pencarian nilai dengan rata-rata pada tahun-tahun ini. Dengan tahun-tahun yang pertama itu adalah tahun 1994 sama dengan 239 bahagi 4 sama dengan 59,75. Empatnya itu adalah kuartal. Jadi setiap tahunnya itu ada 4 kuartal dan 239 itu adalah kuartal yang ada pada tahun tersebut yang ditambahkan secara berurutan. Kemudian ada nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu dari melakukan penjumlahan dari tahun 1994 dalam melakukan nilai tengahnya. Tahun 1994 jadi patokan dari penjumlahan nilai tengah yang hasilnya itu adalah 59,75 tambah 59,5 bagi 2 sama dengan 59,625. Dan kemudian ada indeks musiman absolut. Jadi pada indeks musiman absolut ini kita bisa lakukan pengurangan pada bagian nilai rata-rata tahunan dikurang dengan nilai tengah yang sudah dijumlahkan tadi.
Seperti contohnya itu ada di 239 kurang 59,625 sama dengan 179,375. Dan yang terakhir itu ada adjust seasonal. Di sini ada 20 tambah 179,375 bahagi 20 sama dengan 9.969. 20-nya ini kita dapat dari perkalian antara kuartal kali 5 tahun selanjutnya. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Dan dijumlahkan dengan rata-rata yaitu 41,5375 dibagikan 4 sama dengan 10.384. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada perbandingan. Nah, dari ketiga metode, yaitu permulusan, kuadrat terkecil, dan demoks posisi, menurut pandangan kami, metode pemulusan adalah yang paling praktis dan realistis untuk diterapkan. Hal ini karena metode pemulusan cukup efektif dan efisien penggunaannya. Selain itu, metode pemulusan memiliki formula umum yang sederhana dan mudah dipahami, tidak rumit seperti metode lainnya. Oleh karena itu, metode pemulusan merupakan pilihan terbaik dibandingkan dua metode lainnya. Dilihat dari segi kepartisipannya dan kesesuaiannya untuk diterapkan. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.